Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As- eh, Selamat malam teman-teman. Malam, Mas. Perkenalkan nama saya Trio Hisbi Mutaid Ahmad. Ini Magir 031 kelas 2021A. Di sini saya selaku menjadi moderator akan memimpin pada diskusi malam ini tentang memahami konsep korup korupsi, pendidikan anti korupsi serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Dengan jumlah kelompok dengan nama kelompok yaitu yang pertama Isnaini Febrianti NIM akhir 021, Zahratul Ilmi NIM akhir 022, Riza Nazharuddin NIM akhir 023, Anissa Ardelia NIM akhir 024, Widiatri Destianti NIM akhir 025, Febri Alif Mukti NIM akhir 027, Dina Resti Wardani NIM akhir 029, Abdul Wahid Hasim NIM akhir 030, Trio Hizbi Mutaid Ahmad NIM akhir 031, Adib Arif NIM akhir 032, Arif Joko Cahyono NIM akhir 78. Lanjut Mas. pada pada diskusi kali ini dinarasumberi oleh Mas Adif Arif. Apakah Mas Adif Arif sudah berada di dalam Zoom? Hadir Mas, hadir. Oke, untuk Mas Adif Arif. Oke, waktu dan tempat. Sebelumnya, apakah suara saya dengar dan jelas? Halo? Iya, Mas. Halo, halo, halo. Oke, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Di sini saya Adif Arif sebagai narasumber dengan materi pendidikan anti korupsi. Yang pertama kita masuk ke pengertian konsep korupsi dan PHK. Mas Riza bisa di slideshow aja, di slideshow. Begini, Mas. Ya, diklik Mas yang pengertian konsep dan korupsi, yang materi yang pertama. Korupsi dan PHK atau pendidikan anti korupsi. Jadi korupsi adalah kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Jadi dalam sejarah manusia, korupsi bukanlah hal baru.
Sejak manusia hidup bermasyarakat, sudah tumbuh perilaku koruptif atau menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Manusia dan kelompok sosial yang hidup dalam pendidikan anti korupsi yaitu mempersaingkan atau memperebutkan tanah koruptif atau menyimpang. Sumber daya alam untuk keperluan hidup telah mendorongnya bertindak menyimpang, memanipulasi, menipu, dan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup yang artinya buruk atau rusak, dan dalam kamus tersebut, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, serta penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain dari istilah tersebut. Jadi dari istilah tersebut bisa dipahami korupsi itu sebagai perbuatan busuk, rusak atau kotor, menggunakan uang atau barang milik orang lain secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri. Korupsi juga melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, serta korupsi didefinisikan juga sebagai penyalahgunaan peran, jabatan, publik, atau sumber untuk keuntungan pribadi. Jadi di definisi tersebut terdapat 4 komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan menjadi korupsi, yaitu penyalahgunaan atau abuse, publik atau publik, pribadi atau privat, dan keuntungan atau benefit. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Pengertian pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif. Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu. Demikian pula pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi yang pertama yaitu pembentukan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua ada perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Dan yang ketiga adalah pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Jadi berdasarkan tujuan tersebut, dapat dicermati bahwa pendidikan anti korupsi melibatkan 3 domain penting, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif menekankan pada kemampuan yang mengingat dan memproduksi informasi yang telah dipelajari. Bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesiskan ide-ide dan materi baru. Yang kedua ada domain afektif, yaitu menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Yang ketiga yaitu domain psikomotorik, menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku anti korupsi. Maka dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, ketiga domain di atas harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum yang baik, eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, arah pendidikan anti korupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur. Bisa di back, Mas.
Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada model dan jenis korupsi. Model dan jenis korupsi yaitu ada penyuapan atau bribery, mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Lalu ada embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga ada fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, trickery or swindle, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Lalu ada extortion, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Rajinnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Lalu ada favoritism, yaitu mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Lalu ada melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara, serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Next, Mas. Lalu ada jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi Muhammad Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu yang pertama ada korupsi ekstortif, yaitu berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Lalu ada korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Lalu korupsi subversif, yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Di antara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian hadiah atau hibah yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang. Home mas home. Materi berikutnya yaitu peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Definisi korupsi diuraikan panjang lebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebanyak 13 pasal menjelaskan bentuk-bentuk korupsi di Indonesia yang dapat dilakukan penindakan terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi. Next, Mas. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara, pasal 2 dan 3. Suap menyuap, pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A,
pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf D, dan pasal 13. Penggelapan dalam jabatan ada di pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, dan pasal 10 huruf C. Lalu ada pemerasan di pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, pasal 12 huruf G. Perbuatan curang bisa masuk pasal 7 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 7 ayat 2, dan pasal 12 huruf H. Yang keenam, benturan-benturan dalam pengadaan atau bisa masuk pasal 12 huruf I. Yang ketujuh yaitu gratifikasi pasal 12B, pasal 12C, sumber dari KPK 2006 4 sampai 5. Kembali ke Mas. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada tata cara pelaporan tindak pidana korupsi. Jadi ada TPK yang dapat ditangani KPK, yaitu melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Adapun layanan pengaduan KPK. Jadi masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, bisa datang langsung, telepon, faksimil, SMS, atau KPK Whistleblower System atau disingkat KWS. Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan. KPK Whistleblower System atau KWS. Selain melalui surat, datang langsung, dan lain-lain, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara online, yaitu melalui website Whistleblower System. Jadi kalau lewat sini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas pada publik. Juga bisa melalui lewat fasilitas ini, pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain. Caranya cukup dengan mengunjungi website KPK www.kpk.go.id, lalu pilih menu KPK Whistleblower System atau langsung mengaksesnya melalui link di sini, link bawah ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yaitu meliputi persyaratan dan kelengkapan di atas laporan tersebut. Sebab laporan yang lengkap akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya. X Mas Riza. Nah, di sini ada format laporan untuk pengaduan yang baik. Jadi yang pertama, pengaduan itu disampaikannya ditulis, lalu dilengkapi dengan pelapor, identitas pelapor yang terdiri atas nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi, dan lain-lain. Fotokopi KTP, dan lain-lain. Juga memasukkan kronologi dugaan tindak pidana korupsi, serta dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai. Lalu bisa dimasukkan juga nilai kerugian dan jenis korupsinya. Contohnya merugikan keuangan negara, penyuapan, atau pemerasan atau penggelapan. Serta memasukkan juga sumber informasi untuk pendalaman. Informasi jika kasus tersebut ditangani oleh penegak hukum, laporan atau pengaduan tidak dipublikasikan. Dan juga ada bukti permulaan pendukung laporan. Bentuk bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain yaitu bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank. Lalu ada laporan hasil audit investigasi,
dokumen dan atau rekaman terkait permintaan dana, kontrak berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran. Juga memasukkan foto dokumentasi, surat disposisi perintah, lalu bukti kepemilikan, serta identitas sumber informasi. Perlindungan bagi pelapor. Jika memiliki informasi maupun bukti-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK, karena kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Juga perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor. Mas. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu contoh implementasi tindakan anti korupsi. Pendidikan karakter bangsa di sekolah. Yang pertama ada keteladanan. Keteladanan, contohnya itu ya, misalnya itu seperti keteladanan guru sangat penting demi efektivitas pendidikan karakter. Tanpa keteladanan, pendidikan karakter akan kehilangan ruhnya, sehingga hanya menjadi slogan kamuflase ataupun fata morgana. Yang kedua yaitu inspirator. Guru juga harus mampu membangkitkan semangat untuk maju dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu motivator. Guru harus memiliki kemampuan dalam membangkitkan spirit etos kerja dan potensi dalam diri peserta didik. Cara yang ditempuh misalnya dengan mengadakan kompetisi atau lomba, pentas seni, cerita biografi orang sukses, atau mengadakan berbagai program yang bersifat praktis. Yang keempat yaitu dinamisator. Seorang guru tidak hanya mampu membangkitkan semangat, tetapi juga menjadi lokomotif yang benar-benar mendorong ketercapaian tujuan dengan kecepatan, kecerdasan, dan kearifan. Lalu yang kelima, evaluator. Dalam evaluasi dibutuhkan suasana kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga kritik yang membangun akan terjadi. Dengan demikian, dalam proses ini tidak boleh saling menyalahkan, balas dendam, atau sikap negatif lainnya. Next, Mas. Kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ini selanjutnya diinternalisasikan dalam beberapa setting di sekolah. Yang pertama, pendidikan karakter diinternalisasikan dalam pembelajaran. Kedua, diinternalisasikan dalam manajemen sekolah. Yang ketiga, diinternalisasikan dalam ekstrakurikuler. Agar tujuan pendidikan karakter sampai tujuannya, maka langkah-langkah pendidikan karakter sangat perlu diaplikasikan. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan atau knowing, pelaksanaan acting, dan kebiasaan habit. Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja, namun harus dilakukan sesuai dengan pengetahuannya. Dan selanjutnya lakukan secara terus-menerus sampai menjadi kebiasaan. Terlebih karakter yang menjangkau emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian, dalam pendidikan karakter dibutuhkan moral knowing, pengetahuan tentang moral,
moral feeling atau penguatan emosi tentang moral, dan moral action, perbuatan bermoral. Next, Mas. Setidaknya terdapat 9 nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini, antaranya yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Yang pertama, kejujuran. Nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari adalah fondasi awal dalam mencegah tindak pidana korupsi. Orang-orang yang telah menanamkan nilai kejujuran dalam dirinya akan membuat orang tersebut terhindar dari perilaku korupsi, karena rasa takut pada dirinya sendiri apabila harus mencurangi orang lain. Selain karena merugikan orang lain, dampak yang diperoleh dengan melakukan perbuatan yang tidak jujur adalah keresahan psikis yang dirasakan secara berlarut-larut. Contohnya yaitu perbuatan anti korupsi yang mencerminkan nilai kejujuran adalah sebagai berikut. Melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, yang lalu ada tidak mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain, serta tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Contoh perbuatan anti korupsi yang mencerminkan nilai kepedulian adalah sebagai berikut, yaitu pertama adalah peduli terhadap proses belajar mengajar, lalu peduli terhadap lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu kemandirian. Mandiri artinya sendiri, yaitu bisa dapat diartikan itu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi nilai kemandirian dapat diwujudkan dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan dari bantuan orang lain. Yang keempat yaitu disiplin, berasal dari kata disiplin yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan, dan mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Contohnya yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras merupakan nilai yang menunjukkan suatu upaya yang terus dilakukan. Istilah yang mengarah pada visi besar yang dicapai untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia, umat, dan lingkungannya. Yang ketujuh yaitu nilai kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga bisa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Kedelapan yaitu keberanian. Contohnya yaitu menuruti hati dan naluri diri sendiri, mengatakan apa yang dirasakan dan diketahui, menolak suap dari atasan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Kesembilan yaitu keadilan. Contohnya yaitu memberikan orang lain sesuai hak yang seharusnya diterimanya, tidak melakukan tindakan curang dengan mengambil jatah orang lain, melakukan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab atas pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab sebelum mendapatkan hak, serta membuat keputusan tanpa memihak atau hal-hal yang mendukung unsur nepotisme. Jadi sekiranya sekian dari saya. Bila ada teman yang ingin bertanya, silakan, karena waktu Zoom-nya udah mau habis. Kata-kata dari Kasino Markov yaitu
Ini mau habis kan ya waktunya, Mas? Oke, melanjutkan diskusi yang tadi terhenti. Sekiranya teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Monggo, satu-satu. Baik, teman. Ada yang bertanya? Oh, ini Mas Adip sudah banyak yang raise hand ya. Iya, siapa Eh, tuh? Ada Mbak Widiatri. Oke, apa Mbak? Mau nanya atau menambahkan atau terserah lah mau ngapain Mbak? Izin bertanya Mas Adip. Ya, Mengapa tindak pidana korupsi sulit diberantas di Indonesia? Itu saja, pertanyaannya. Mas. Oke. Jadi intinya mengapa tindak pidana korupsi di Indonesia itu sulit diberantas ya Mbak? Ya, Oke, sebentar ya.
Saya jawab ya. Jadi korupsi di Indonesia itu sudah diberantas itu yang pertama ada 3 faktor. Yang pertama yaitu bagian romantika kekuasaan. Kayak misalnya masyarakat semakin meyakini korupsi menjadi bagian dari romantika kekuasaan sejak lama di Indonesia. Korupsi terjadi berhubungan dengan penyalahgunaan uang rakyat yang melibatkan pejabat. Lalu yang kedua ada kurangnya penegakan hukum. Tindakan penegakan hukum tegas bisa menjadi jalan keluar untuk pemberantasan korupsi. Namun, asas yang utama dalam hukum yaitu reward and punishment, dengan orang yang menaati hukum harus dihargai. Yang ketiga yaitu hukumnya lemah. Ketika hukum menjadi lemah, maka terciptalah pemilihan oknum untuk melakukan tindak korupsi. Hal ini tidak adanya efek jerah ataupun takut akan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa korupsi di Indonesia sulit diberantas. Bila ditinjau dari sisi historisnya, para penjajah dan pendahulu sudah mengajarkan perilaku koruptif terlihat dari sistem birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menciptakan celah bagi para oknum. Itu aja Mbak jawaban dari saya. Mungkin Mbak Widya ada problem. Bisa teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Ini Mas Adip ada yang raise hand lagi Mas Adip. Iya Mas. Ya ini Mbak. Oh ini Mas Febri Alif Mukti. Silakan Iya, Mas Adip. Mas Febri, Silakan Mas Febri, silakan Mas. apakah ingin bertanya atau ingin menambahkan dari materi tadi? Oke, siap Mas. Ini mau mengajukan pertanyaan. Izin bertanya Mas Adip. Silakan Di Mas. pertanyaan saya, mengapa pendidikan anti korupsi diberikan kepada generasi muda? Generasi muda ya. Oke. Ya Mas. Jadi kenapa diberikan pendidikan anti korupsi diberikan kepada generasi muda, yaitu karena pendidikan anti korupsi diberikan terciptanya agar generasi muda yang tumbuh itu sadar dan memahami bahaya korupsi, serta bentuk-bentuk korupsi juga, dan juga untuk mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika seseorang melakukan korupsi. Jadi biar pas waktu masih muda belajar tentang korupsi agar waktu gede itu nggak ngelakuin kayak gitu, karena udah tahu bentuk-bentuknya, bahayanya, serta sanksi-sanksi apa yang diterima kalau ngelakuin korupsi tersebut. Gitu aja Mas dari saya. Berarti ini salah satu bentuk atau upaya untuk menghentikan korupsi gitu Mas ya. Makanya Iya, bisa dikasih dibilang gitu karena pendidikan, makanya dikasih pendidikan di usia muda gitu ya berarti. iya, bisa dibilang kayak gitu karena kan kalau kita memberinya yang dewasa itu rata-rata hampir sudah melakukan semua. Udah telat Mas ya. Makanya
Iya, makanya apa? Masih muda, mumpung masih muda gitu, mumpung masih muda, belum ke bawah arus korupsi itu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Adib atas jawabannya. Saya kira udah cukup. Oke, terima kasih Mas Febri. Ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan teman-teman. Ini ada lagi Mas Adif yang resen. Mbak Isna. Iya, Bagaimana silakan. Mbak Isna? Apakah ingin bertanya atau menambahkan materi dari Ingin bertanya Mas, mohon maaf sebelumnya saya offline karena kendala sinyal di rumah saya. Apakah suara Iya, saya nggak apa-apa. terdengar jelas? Lumayan jelas, Mbak, lumayan. Kan kita sebagai mahasiswa nih Mas ya, di mana Iya. keterlibatan kita ini sebagai mahasiswa dalam gerakan anti korupsi yang paling nyata, yang bisa diterapkan di lingkungan kampus gitu Mas. Oke, jadi keterlibatan mahasiswa intinya ya dalam korupsi, gerakan anti korupsi. Iya, Oke. iya Mas. Karena kita sebagai mahasiswa ya, kalau menurut saya mahasiswa itu adalah seperti ini loh, pelopor ya, atau penggerak lah. Jadi tugas mahasiswa itu enggak selain belajar yaitu juga penggerak atau pelopor atau sarana untuk menyampaikan suara, mewakilkan masyarakat gitu. Jadi perannya yaitu peran mahasiswa peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi di lingkungan kampus yaitu untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa itu harus mendemonstrasikan bahwa dirinya dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Jadi ya sebagai mahasiswa nggak dituntut untuk belajar aja, nggak dituntut untuk belajar, tapi juga untuk pelopor atau penggerak masyarakat untuk menyampaikan suara jadi bisa dibilang mahasiswa itu peran penting sih untuk negara. Gitu aja mungkin dari saya, Mbak. mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ini ada Mas Riza Nazarudin. Untuk Mas Riza Nazarudin silakan. Apakah ingin bertanya? Iya Mas, terima kasih atas kesempatannya. Silakan, Mas. Ya, tadi kan saya memperhatikan dari narator pemberitaan atau apa ya presentasi dari Mas Adib. Tadi kan ada Ya. yang model dan jenis korupsi. Nah tadi kan ada 4 jenis, yaitu korupsi
eksploitatif, korupsi manipulatif, terus korupsi nepotistik, dan sama korupsi subversif. Nah, yang di Ya, sini kan korupsi nepotistik kan, kalau nggak salah tadi itu korupsi itu karena ada ikatan kayak apa ya, keluarga sama pertemanan atau sebagian itu. Itu maksudnya bagaimana, iya. Mas? Maksudnya itu biasanya itu kayak teman dekat atau kan tadi saudara bisa teman. Kayak ini sih bahasa ininya orang dalam gitu sih, Mas. Oh, jadi kalau seumpama ada pekerjaan apa gitu mau masuk kerja harus dimasukin sama orang yang sudah kerja di situ. Begitu, Mas? Iya, Mas Riza, gini nih, ada contoh nih satu. Di sini Mas Riza waktu bikin SIM itu apa? Nembak atau 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 tes gitulah. Ya, ya, ya. Jadi kan di situ kan ada oknum yang semisal calonnya itu kenal dengan temannya ya. Temannya itu kerja sebagai polisi di Satpas atau Samsat gitu kan. Itu bisa kayak gitu contohnya. Oke, oke, paham, paham. Soalnya kan kok maksudnya kalau tadi kan berarti kan, loh, maksudnya apa kok ikatan keluarga pertemanan? Kan saya bingung maksudnya itu. Ya, iya kayak gitu Mas. Contohnya tuh kayak itu SIM nembak gitu. Oh iya, ya, Karena oke, kan oke, oke. calo sama polisi oknum gitu kan kenal atau teman atau saudara kita kan nggak tahu. Cuma kalau di Indonesia itu SIM nembak itu udah jadi hal umum sih. Oke, oke, itu Mas. Paham, paham, paham. Oke, terima kasih Mas ya. Ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan teman-teman. Ditunggu sampai 1 menit mungkin ya Mas. Kalau nggak ada mungkin ditutup atau diakhiri aja diskusi pada malam ini. Oke. Kayaknya emang sudah cukup diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, teman-teman. Terima kasih juga yang udah hadir. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Adif. Mungkin dari teman-teman sudah cukup ya, sudah cukup mengerti ya. Soalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Jadi mungkin dari Mas Adifnya juga memahami dari untuk teman-teman ya. Oke, kalau gitu kalau gitu saya akan menutup diskusi pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adib sama Mas Dayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Mas.